segerombolan malaikat dari langit. Coba, kalau orang mukmin yang meninggal, Pak. Makanya wajar kalau orang mukmin itu berseri-seri mukanya. Wajar kalau orang mukmin itu begitu dia sakaratul maut, dia terus mendongak ke atas dengan tenang. Kenapa? Dia lihat malaikat itu. Nasal alaihi malaikatu minas sama. Dan bagaimana rupa malaikat yang hadir itu? Baidul wujuhi ka'anna wujuhahum syam. Wajah-wajah para malaikat itu seperti matahari, berseri, bercahaya, bersinar. Bahkan kita tidak bisa, kita silau ketika saat memandang dia. Makanya orang-orang dahulu, orang-orang tua kita mengatakan, kalau kamu sedang sekarat, cari itu yang terang benderang yang tidak bisa dilihat oleh pandangan. Kenapa? Jangan sampai sembarang mengikuti, hal lain yang mengikuti. Karena sebelum kita nyawa ini terlepas, begitu kita sudah sekarat, di dalam kita dikatakan ada 13 godaan yang datang kepada kita. Datang godaan dari bapak, datang godaan dari ibu, dari saudara, dari tetangga, dari ulama, dari guru-guru kita. Itu muncul semua pada saat kita. Tapi jangan pernah ikuti itu, karena ketika kamu ikuti itu berarti bukan malaikat. Kenapa? Karena malaikat baidul wujuhi ka'annahu wujuhahum syams. Wajahnya berseri, bercahaya seperti sinar matahari. Jadi jangan, Pak, kalau ada orang meninggal terlalu lama, sana yang sekarang, lamanya sekarang baru meninggal, jangan dulu, Pak. Jangan sampai belum datang pian tunggu. Ingat, peristiwa terlepasnya ruh dari badan itu ada dua peristiwa. Ada peristiwa nyata dan ada peristiwa gaib. Peristiwa nyata bisa kita ceritakan, tetapi peristiwa gaib hanya Allah yang tahu. Kenyataan yang kita lihat memberontak pada saat mau meninggal, tetapi ternyata peristiwa gaib yang dialaminya, surga sudah diperlihatkan sehingga dia sangat rindu ingin pergi ke surga. Jadi jangan pernah berkesimpulan kalau ada orang lama sekarat, sesanya yang meninggal, satu hari satu malam sekarat, belum meninggal. Tunggu dulu, Pak. Jangan sampai belum datang yang ditunggu. Dan jangan juga mengatakan cepat ya meninggal, satu kali saja mengorok langsung meninggal. Belum tentu bagus. Jangan sampai bukan yang mau diikuti itu diikuti. Karena yang datang yang ke-13 ini memanggil semua. Ikut sama saya ini bapakmu ini. Lihat makanya. Padahal itu iblis. Dan ke-13 ini adalah iblis semua. Iblis menyerupai ibu kita, iblis menyerupai bapak kita, iblis menyerupai saudara-saudara kita. Tidak mungkin bapakmu dan saudaramu datangi kok, dia sudah meninggal. Makanya orang yang masuk di alam kubur itu dinamakan masuk ke alam barza. Alam barza itu artinya apa? Penghalang antara orang yang meninggal dengan orang yang mati. Jangan pernah mengatakan, datangi kak bapakku. Tapana. Tidak bisa, Pak. Yang bisa itu roh, jiwa. Memang bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena pada saat kita tidur itu berada dalam genggamannya Allah bersama rohnya para orang yang meninggal. Tetapi kalau secara fisik datang, dia tidak akan bisa. Jadi kalau bukan tulu-tului bapakmu itu bisa jadi. Kenapa? Karena jiwa kita berada dalam genggamannya Allah pada saat itu bersama dengan genggamannya jiwa orang-orang yang sudah meninggal. Makanya Nabi mengatakan kalau kamu bermimpi ketemu dengan aku, maka itu pasti aku. Kenapa? Karena iblis tidak akan mampu menyerupai saya. Jadi tidak usah makin Pak salah paham. Sakit bapaknya datang mau ini apa bicara kami. Lari magi ke dukung mau minta kiben sapi. Gimana kuliah? Datangi ke bapakku tadi malam. Hati-hati, Pak. Jadi ada 13 yang mendatangi kita. Dan saat ini saja yang bersinar itu baidul wujuhi ka'anna wujuhahum syams. Malaikat yang turun dari langit itu yang datang kepada kita dan itu berada di atas tempat duduknya malaikat pada saat itu. Hatta ya jadi sumit dal basar, sejauh mata memandang. Begitu sampai di atas kita, turunlah satu malaikat. Inilah yang dikatakan malaikat maut. Di mana tempat duduknya malaikat maut pada saat turun untuk mencabut nyawa? Di atas kepala kita. Di atas kepala kita.
Pertama dia mendatangi kita di atas kepala kita. Begitu sampai di atas kepala kita, dia pandangi semua tubuh kita. Kenapa? Karena ada 3 mati selamat itu. Ruhnya, tempat keluarnya ruhnya. Ada dari hati, dari dada, ada dari mulut, ada dari ubung-ubung. Jadi kalau roh keluar dari yang ketiga ini, Pak, nah bilang ulama-ulama terdahulu mati selamat ki. Kenapa? Karena disinilah tempat jalannya roh yang selamat. Ada orang meninggal ruhnya dicabut dari kakinya, ada. Cuman kita tidak tahu. Ada orang meninggal ruhnya dicabut dari tangannya, ada. Makanya filosofi orang-orang ulama-ulama terdahulu itu, kalau kamu sudah salat, begini ke, bukan begini, seperti bilang bersihkan pasir-pasir yang ada. Bukan filosofinya ini, mudah-mudahan di sini, mudah-mudahan di sini, mudah-mudahan di sini. Makanya orang-orang terdahulu itu apa Nabi bilang? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Mudah-mudahan ruh saya keluar dari ketiga tempat ini, ubung-ubung, mulut dengan dada. Jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu sampai malaikat di atas kepala kita yang dikenal dengan malaikat maut, dia pandangi seluruh tubuh kita. Kenapa dipandangi? Dia mau tahu di mana saja ada namanya Allah di dalam tubuh itu. Kalau datang di kaki ada nama Allah, dia pindah naik ke lutut. Naik ke lutut masih ada nama Allah, naik ke pusat. Naik ke pusat masih ada nama Allah, naik ke dada. Naik ke dada masih ada nama Allah, naik ke mulut. Naik ke mulut masih ada lafaznya Allah, naik ke ubung-ubung. Sehingga dia kembali kepada Allah. Ya Allah, bagaimana caranya aku mencabut nyawa orang ini, sedangkan sekujur tubuhnya ada namamu. Takut ki malaikat, Pak. Karena kalau saya cabut ini berarti saya mencabut nama Allah. Apa kata Allah? Tulis namaku di telapak tanganmu. Perlihatkan pada orang yang akan meninggal itu. Dengan sendirinya itu roh keluar seperti air yang ditumpah dari gelas. Subhanallah. Lalu kemana ketika roh itu sudah keluar? Karena malaikat yang turun dari langit itu di dalam hadis dikatakan ada yang nabawa, 2 hal yang nabawa, kafanum min akfanil jannah, membawa kain kafan dari surga, wa hanutum min hanutil jannah, dan juga membawa wewangian dari surga. Begitu keluar ruh itu langsung dibawa ke gerombolan malaikat itu, langsung dikafani, kemudian diberikan minyak wewangian, diantar naik ke langit pertama. Langit pertama terbuka disambut oleh malaikat, kemudian diantar oleh semua penghuni malaikat pertama itu mengantar mayit itu sampai ke langit kedua, sampai ke atas ke langit ketujuh. Muncullah ucapan Allah, tulis amal hambaku ini di kitab Iliyin. Kemudian dia kembalikan dia ke muka bumi. Kenapa? Karena dari tanah aku ciptakan, di situ pula kamu kembalikan, karena di situ nanti aku akan bangkitkan pada hari kiamat. Maka muncullah ayat, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hingga dikatakan bahwa pada saat roh itu dikembalikan ke bumi, dia masih sempat melihat jasadnya diusung ke pemakaman. Jadi banyak peristiwa gaib itu yang terjadi, Pak, ketika ada yang meninggal dunia. Makanya dianjurkan kalau ada orang yang meninggal, ucapkan itu yang baik-baik tentang kematian. Kenapa? Karena dengar kok itu.